Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Imanianti dengan urutan NIM 12, kelas A Teknologi Pangan Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan pengamatan tomat yang saya lakukan untuk pengerjaan tugas UAS pasca panen. Yang pertama yang saya akan jelaskan itu tentang profil sampel. Buah tomat merupakan salah satu produk hortikultura yang berpotensi menyehatkan dan mempunyai prospek pasar yang cukup menjanjikan. Tomat baik dalam bentuk segar maupun olahan memiliki komposisi zat gizi yang cukup lengkap dan baik. Buah tomat terdiri dari 5-10% berat kering tanpa air dan 1% kulit dari biji. Jika buah tomat dikeringkan, glukosa dan fruktosa sisanya asam organik, mineral, pigmen, vitamin, dan lipid. Kandungan yang terdapat dalam buah tomat seperti vitamin terdiri dari vitamin C, vitamin A, vitamin K, vitamin B1, vitamin B5, vitamin B3, vitamin B6, dan vitamin B7. Selain vitamin, tomat juga mengandung banyak mineral seperti folat, besi, kalium, magnesium, kromium, kolin, seng, dan fosfor. Di antara kandungannya, ada pun manfaat buah tomat. Yang pertama, menjaga kesehatan jantung, karena kandungan serat kalium, vitamin C, dan kolin dapat menunjang manfaat tomat untuk kesehatan jantung. Yang kedua, yaitu mengatasi sembelit. Mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak air dan serat seperti tomat dapat membantu melancarkan saluran pencernaan. Yang ketiga, menjaga kesehatan mata, karena tomat dapat memberikan asupan antioksidan, likofin, letein, dan beta-karotin. Metode yang digunakan pada tugas ini, metode pendinginan. Pengamatan buah tomat menggunakan metode pendinginan di dalam kulkas dengan suhu 11-12 derajat Celcius agar tidak terjadinya chilling injuring. Dapat dilihat pengamatan tomat hari ke-0 buah tomat sebelum diberikan perlakuan. Kekerasan buah yaitu keras, warna kuning keorenan segar, ketinggian buah 4,5 cm, aroma tomat segar, susut bobotnya 5,17%. Setelah perlakuan, kekerasannya sudah mulai agak lembek di bagian tangkai, warna oranye, ketinggian 4,5 cm, aroma tomat, susut bobotnya mencapai 7,73%. Pada pengamatan tomat hari ke-1 buah tomat setelah perlakuan, kekerasannya sedikit keras, warna oranye segar, ketinggian 4,5 cm, aroma tomat segar, susut bobotnya 7,73%. Pengamatan tomat hari kedua buah tomat setelah perlakuan, kekerasannya sudah mulai agak lembek di bagian tangkai, warna oranye, ketinggian 4,5 cm, aroma tomat, susut bobotnya mencapai 7,73%. Dilakukan pengamatan tomat hari ketiga setelah perlakuan. Kekerasan tomat lembek di bagian atas tomat, warna oranye, ketinggian 4,5 cm, aromanya sedikit bau busuk, susut bobotnya mencapai 7,73%. Dan hari berikutnya pengamatan tomat hari keempat buah tomat setelah diberikan perlakuan. Kekerasannya lembek, warna oranye, ketinggian 4,5 cm, aroma sedikit bau busuk, susut bobotnya mencapai 7,73%. Perubahan kekerasan menurut Wirakartakusuma tahun 1981, perubahan kekerasan dipengaruhi oleh turgon dari sel yang masih hidup yang selalu berubah dalam proses pengembangan dan pematangan. Hal ini disebabkan adanya komponen dinding sel yang berubah, di mana perubahan ini dipengaruhi terhadap kekerasan yang biasanya buah menjadi lunak setelah masak. Yang selanjutnya ada perubahan warna.
Perubahan warna pada tomat ini menunjukkan telah terjadi degradasi pigmen dalam tomat selama proses penyimpanan. Laju perubahan warna tomat berbanding lurus dengan uji respirasi. Semakin cepat laju respirasi, maka energi yang dihasilkan untuk proses pematangan lebih banyak. Klorofil lebih cepat terdegradasi dan pembentukan warna lebih cepat terjadi. Yang ketiga adalah perubahan susut bobot. Susut bobot yang terjadi pada hari keempat menunjukkan bahwa tomat dengan penyimpanan suhu rendah mengalami susut bobot yang lebih besar, yaitu 7,73%. Dari tomat pengamatan hari ke-0, 5,17%. Hal ini diperkirakan terjadinya karena tomat yang disimpan pada suhu rendah mengalami chilling injuring. Chilling injuring terjadi karena selama 4 hari penyimpanan saat pendinginan dan berada pada suhu ruang. Hal ini terjadi secara berulang-ulang yang mengakibatkan tomat mengalami kerusakan dan memungkinkan untuk kerusakan yang lebih besar, seperti kehilangan bobot karena air yang keluar dari dalam sel dan jaringan. Selanjutnya adalah perubahan karakteristik kimiawi. Yang pertama ada karbohidrat berubah menjadi gula, perubahan asam-asam organik, dan total padatan telarut. Perubahan karakteristik kimiawi menurut Hobson dan Davis tahun 1971, perubahan karbohidrat menjadi gula. Karbohidrat yang terkandung dalam buah tomat akan terhidrolisis menjadi glukosa, fruktosa, dan sukrosa selama proses pematangan buah. Namun setelah itu kandungan gulanya akan menurun karena telah melewati batas kematangan. Yang kedua, ada perubahan kandungan asam-asam organik. Asam-asam organik yang terkandung dalam buah tomat akan semakin berkurang seiring dengan proses pematangan tomat. Hal ini dikarenakan sel buah tomat yang sudah berkurang kemampuannya untuk memproduksi asam tersebut. Selain itu juga, asam-asam organik ini akan berkurang selama penyimpanan menurut Barker tahun 1998. Dan selanjutnya yaitu total padatan telarut. Buah dan sayur menyimpan karbohidrat untuk persediaan energi yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas sisa-sisa hidup. Sehingga dalam proses pematangan, kandungan gula dan karbohidrat selalu berubah menurut Winarno tahun 1981. Yang terakhir yaitu metode pendinginan ataupun metode pengeringan. Makanan hasil proses pendinginan dapat dianggap memiliki kualitas yang baik dibandingkan dengan produk pangan hasil pengeringan lainnya. Karena pendinginan jika diinginkan dapat mengembalikan kondisi pangan dengan kandungan air seperti kondisi awal. Hal penting dalam proses pendinginan adalah operasi proses ini pada suhu relatif rendah, dan apabila diaplikasikan pada bahan pangan yang peka terhadap panas, maka bahan pangan tersebut akan utuh dan tidak rusak. Metode yang bagus digunakan untuk pengeringan tomat yaitu metode pendinginan. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.